Siapa sih di antara kita yang nggak kenal kucing? Gue yakin hampir semuanya kenal sama nih hewan. Udah melucu, bulunya lembut, kadang tingkahnya ngeselin tapi gemesin. Tapi coba lo bayangin kalau seandainya ada orang yang nggak tahu sama kucing. Dan media satu-satunya yang lo punya buat ngejelasin kucing ini hanya dengan pakai kata-kata lo. Mungkin lo akan bilang, kucing itu adalah hewan berkaki 4, berbulu dan lucu. Atau lo akan bilang kucing adalah hewan mamalia karnivora. Tapi coba deh lo renungin lagi. Emangnya hewan berkaki 4, berbulu, lucu, dan gemesin cuman kucing? Atau hewan mamalia karnivora itu cuman kucing? Anjing juga tingkah dan ciri-cirinya mirip semua sama yang tadi disebutin. Kemudian lo akan berusaha terus nyebutin ciri-ciri lain yang ada di kucing. Mungkin aja lo sebutin banyak ciri-ciri kucing yang bisa jadi itu juga ada di hewan-hewan lain. Yang pada akhirnya lo bingung sendiri apa yang ngebedain nih hewan sama hewan lain yang mirip-mirip sama dia. Proses yang tadi itu nyebutin ciri-ciri sehingga lo bisa ngebedain kucing dengan hewan lain, itu disebut mendefinisi. Definisi singkatnya lo bisa nyebutin jenis dan pembeda, atau bahasa lainnya genus dan diferensia sesuatu itu. Gue kasih contoh lain, kata manusia. Manusia itu secara jenisnya adalah hewan, sama kayak kucing, anjing, dan seterusnya. Terus yang ngebedain kucing sama manusia kalau sama-sama hewan apa? Mungkin aja lo ngelakuin hal kayak tadi lagi. Lo nyebutin semua ciri-ciri manusia, dan gue yakin ciri-ciri itu pasti bakal panjang lebar. Kalau kita balik lagi ke patokan tadi yang udah gue sebutin, lo cuma harus bilang jenis dan pembedanya doang. Tadi kita udah tahu tuh, manusia itu jenisnya hewan. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah pembedanya. Sekarang gue bakal kasih tahu kalian bahwa pembeda manusia dengan hewan-hewan lain itu adalah kemampuan untuk berpikir. Makanya, sebagian dari lo ada yang pernah dengar istilah al-insan hayawanun natik, atau bahasa lainnya Homo est animal rationale atau man is rational animal. Coba lu pikirin lagi dah, ada gak hewan lain yang bisa berpikir selain manusia? Ya jawabannya jelas gak bakalan ada. Kalau ada, pasti mereka udah bikin pemerintahan, hukum-hukum, sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya ketika lo mau ngejelasin manusia, lo cukup bilang manusia adalah hewan yang berpikir. Lo gak harus jelasin ciri-ciri lain secara panjang lebar. Dari mulai ciri-ciri fisik sampai ngejelasin mereka punya model pemerintahan seperti apa, hukum perkawinan, bahkan biasanya pakai sendal atau sepatu. Dari contoh tadi, seenggaknya lo bisa ngeh atau tahu lah bahwa ngebuat definisi itu bukan sesuatu yang gampang ternyata. Padahal hampir semua kata perlu didefinisiin. Garis bawahi kata-kata gue. Hampir semua kata atau kebanyakan kata itu perlu definisi. Oke lah, tadi contoh-contoh yang udah gue sebut kayak kucing, anjing, hampir semua orang udah tahu. Familiar dan bisa ngebayangin ketika lo dan temen lo ngebahas kata atau hewan-hewan tadi. Tapi gimana kalau misalnya kata yang lagi lo bahas belum familiar? Atau belum tentu semua orang ngebayangin hal yang serupa seperti yang lu bayangin tadi. Misal, si Lala sama Skepi lagi diskusi mengenai feminisme dan kesetaraan gender. Kira-kira potongan percakapan atau diskusi mereka kayak gini. Si Lala bilang, "Gua adalah seorang feminis dan berjuang untuk kesetaraan gender." Si Kevin jawab, "Sayang sekali. Feminisme adalah gerakan yang memisahkan wanita dari tugas alami mereka sebagai ibu dan istri." Si Lala balas, "Nggak ada hubungannya. Feminisme adalah tentang memberikan kesempatan yang sama bagi cewek dalam segala aspek kehidupan." Kevin lanjutin pendapatnya, "Justru itu masalahnya. Feminisme mengabaikan peran cowok sebagai pemimpin keluarga dan hanya mengedepankan ambisi pribadi.
Alay mulai ngegas. Lo ngomong kayak orang yang gak paham pentingnya kesetaraan dan hak asasi manusia. Kevin mulai terpancing emosinya. Dia bilang, lah, lo seolah-olah berpikir bahwa kesetaraan gender berarti cewek harus kayak cowok. Itu kira-kira potongan percakapan mereka. Dan mungkin lo juga udah bisa ngebayangin percakapan atau diskusi mereka ke depan bakal kayak gimana. Bisa jadi mereka malah berantem, atau at least mereka terjebak dengan apa yang disebut debat kusir. Itu istilah yang digunain buat ngegambarin sebuah perdebatan yang kacau, gak terarah, gak produktif, dan seringkali hanya berfokus pada saling menyerang daripada mencari solusi atau mencapai kesepakatan. Biasanya mereka ngegunain retorika yang agresif, emosi yang mendominasi, dan kurangnya usaha untuk ngedengerin argumen dari pihak lain. Sekarang, coba deh kita lihat lagi percakapan Kevin sama si Lala. Kenapa obrolan mereka sulit buat mencapai sebuah kesepakatan? Ya, hal sederhana yang kita notice bersama adalah mereka nggak punya gambaran yang sama mengenai apa itu feminisme dan kesetaraan gender. Si Lala ngebayangin feminisme itu sebagai gerakan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi wanita dalam segala aspek kehidupan. Sementara itu, si Kevin nganggep feminisme sebagai gerakan yang mengabaikan peran tradisional wanita sebagai ibu dan istri. Dari situ aja, kita tahu mereka berbeda dari definisi tentang kata atau konsep yang lagi mereka bahas. Sekali lagi gue ulangi, definisi dua orang ini nggak sinkron. Keduanya gagal untuk memiliki pemahaman yang sama tentang definisi feminisme. Dan itu menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka terjebak dalam debat kusir. Itu juga yang bikin mereka kesulitan buat nemuin titik temu dalam obrolan mereka. Gimana mau ketemu titik temunya kalau lo ngomongin dua hal yang berbeda? Gue kasih contoh lain yang lebih sederhana. Dari kata kursi aja, lu bisa salah paham. Bisa jadi kursi ini, dan bisa jadi kursi itu. Nah, dari contoh dan uraian yang udah gue kasih tadi, lo semua pasti seenggaknya sadar gitu, bahwa bisa jadi banyak banget obrolan atau diskusi yang pernah lo lakuin, sama kayak obrolan si Lala Kevin barusan. Ya, obrolan-obrolan yang gak guna, sia-sia, bukannya nemuin titik temu atau solusi, malah munculin masalah baru. Lu bisa jadi malah berantem sama partner ngobrol lu gitu. Belum lagi yang pakai emosi. Dan ya, gue dan lu semua juga sering lihat perdebatan atau diskusi kayak gini di media-media nasional dan bahkan dilakuin oleh orang-orang yang punya pendidikan tinggi, para elit politik, dan lain sebagainya. Dari kasus-kasus tadi, kita sama-sama sadar bahwa memulai suatu obrolan, diskusi, itu mesti berangkat dari pandangan atau dari definisi yang benar dan sama. Karena kalau enggak, ya seperti kasus-kasus tadi yang udah kita lihat. Terus, apa sih definisi dan gimana caranya ngebuat definisi? Dari salah satu buku yang jelasin perihal ini adalah buku yang berjudul Logika karangan Mundiri. Definisi adalah menyebut sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya, serta dapat ngebedain satu kata dengan kata lainnya. Nah, kalau gitu, yang dimaksud dengan karakteristik suatu kata itu apa? Seperti yang udah gue singgung di atas, yang dimaksud karakteristik kata adalah genus dan diferensia, jenis dan pembedanya. Jadi, sekali lagi gue tegesin, kalau lo mau ngedefinisiin suatu kata, lo cukup nyebutin jenis dan pembeda dari kata tersebut. Supaya lo nggak terlalu bingung, gue bakal ngasih patokan-patokan cara ngebuat definisi. Seenggaknya ada 4 patokan yang harus lo perhatiin. Pertama, kalau lo mau ngebuat definisi, jangan sampai bikin penjelasan yang terlalu luas atau terlalu sempit dari kata yang mau lo definisiin. Gue kasih contoh yang terlalu luas. Misal, lu mau ngedefinisiin elang. Elang adalah burung yang dapat terbang dengan cepat. Definisi ini keliru. Oke lah,
dari segi genus sudah benar. Elang itu termasuk burung. Tapi coba lo lihat pembedanya atau diferensianya yang dapat terbang dengan cepat. Pertanyaan gua, emang burung yang dapat terbang dengan cepat itu cuma elang? Masih banyak burung-burung lain yang dapat terbang cepat ya, kayak albatros, fregat, alap-alap walet, dan masih banyak lagi. Jadi mendefinisikan elang sebagai burung yang dapat terbang dengan cepat itu terlalu luas. Patokan kedua yang mesti lo perhatiin adalah lo gak boleh ngebuat definisi nggunain kata yang bakal lo definisiin. Definisi kayak gini disebut juga tautologi atau sirkuler. Ya intinya berputar-putar. Misal lo mau ngedefinisiin bunga. Bunga adalah tumbuhan berbunga. Di sini lo ngegunain kata bunga lagi dalam definisi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan gue pastiin lu yang denger definisi ini nggak dapat penjelasan yang bisa bikin lu ngerti. Patokan ketiga adalah lu gak boleh ngegunain penjelasan yang justru malah tambah bikin bingung. Definisi kayak gini disebut juga sebagai definisi obscurum per obscurius. Artinya, ngejelasin sesuatu dengan sesuatu yang justru lebih tidak jelas. Tentu ini bukan yang lo mau kan? Ini malah terbalik dari tujuan ngebuat definisi yang pengen bikin jelas tentang sesuatu. Misal, lo mau ngedefinisiin kata sejarah. Sejarah adalah samudra pengalaman yang selalu bergelombang tiada putus-putusnya. Sekarang gue tanya, definisi ini bikin lo ngerti sejarah atau malah bikin makin buyeng? Atau contoh lain misal, kehidupan adalah sepotong keju. Lo pasti bakal bilang, apaan sih maksudnya, nggak jelas banget ya kan? Patokan terakhir yang mesti lo ingat, usahain jangan pakai kata negatif. Misal, benar adalah sesuatu yang tidak salah, atau indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Ini keliru. Selagi bisa diusahain, nggak menggunakan kata negatif, maka hindari. Kecuali memang udah gak bisa dihindari lagi. Misal dalam kasus mendefinisiin kata miskin. Lo bisa bilang, miskin adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Atau orang buta adalah orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Tapi gue tekanin lagi, selagi masih bisa diusahain, lu gak boleh menggunain bentuk negatif. Well, itu aja yang gue sampein. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada dalam menjaga lisannya. Banyak hal yang terjadi di luar kebiasaan orang yang sering dianggap biasa dan tidak penting, tapi ternyata punya pengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan video Out of Habits bakal nyoba ngasih insight pada hal-hal tadi. Kira-kira kalau dari lu apa nih yang menarik lagi untuk dibahas? See ya.